Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tasya'una illa ayyasya Allah. Innallaha kana aliman hakiman. Kamu tidak menghendaki tanda kurung sesuatu kecuali apabila ia dikehendaki oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah menegaskan ini di dalam surat Al-Insan di ayat ke-30 sebagai aliman hakiman, hakim yang maha bijaksana. Kita sudah menemukan di ayat yang telah kita telaah bahwa wahai manusia, engkau sesungguhnya dalam kesejatian mendengar, dalam kesejatian melihat. Dua panca indera ini Allah lebih utamakan di dalam manusia adalah pendengaran dan penglihatanmu itu dalam kesejatiannya adalah ketika engkau berusaha untuk bertakwa kepadaku, berusaha bertakwa untuk kepada Allah. Atas dasar itu juga, takwa itu juga, maka apa pun yang engkau kehendaki adalah pada dasarnya atas persetujuan kehendak aku pula. Jadi semakin kita mendekati Allah, ya, semakin kita menghamba kepada Allah, semakin kita berikhtiar kepada Allah, semakin kita berusaha untuk memegang erat tali kita kepada Allah, maka atas apapun yang engkau kehendaki itu adalah atas apa juga yang aku kehendaki, karena aku maha mengetahui dan maha bijaksana. Allah berkata di dalam surat ini dengan kata terakhir adalah aku sebagai hakiman, hakim yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Lalu pertanyaannya berikutnya, bagaimana jika manusia itu talinya lemah kepada Allah, bahkan dia tidak memiliki tali? Maka Allah memastikan, karena aku yang menciptakanmu manusia, ya, bahkan kepada Rasulullah, kepada para nabinya juga dia mengingatkan kepada mereka, musuhmu itu juga aku yang menciptakan. Walaupun tidak memiliki tali kepada Allah karena tersesat oleh laknatullah, maka tidak memiliki hak untuk engkau para nabiku, untuk engkau para rasulku, untuk menyakiti mereka, untuk menjalimi mereka. Walaupun apa yang mereka kehendaki itu, ya, karena ada daya, ada kekuatan yang telah aku titipkan kepada mereka, namun mereka membangkang, mereka memilih untuk menjalani hidupannya dalam kemungkaran, kemaksiatan, terbenam kepada hasutan laknatullah. Sesuatu yang baik, ilham yang baik kepada mereka itu aku yang kehendaki. Maka dikatakan pada dasarnya seluruh manusia itu ditakdirkan untuk masuk surga. Tidak ada satu manusia pun dari sejak zaman Nabi Adam sampai terakhir nanti kiamat, tidak ada yang Allah kehendaki itu tidak untuk masuk surga. Karena Allah menitipkan kekuatan kepada mereka itu pada dasarnya adalah untuk, sekali lagi, silakan menikmati hidangan yang telah tersaji,
makan dan minum kalian di surga karena perbuatan kalian dahulu, perbuatan kebaikan kalian dahulu. Maka sangat logis, sangat rasionalitas, ya, sangat masuk di akal bahwa yang masuk surga itu bukan hanya orang Islam, karena telah melakukan perbuatan kalian yang baik semasa hidup kalian dahulu. Dan Allah memastikan kehendak kalian itu untuk berbuat baik, untuk membela kebenaran, untuk membela keadilan, adalah atas kehendakku juga. Itu takdir kebaikan itu. Jadi Allah selain menetapkan takdir manusia itu akan mati, selain manusia itu akan tua, juga Allah menetapkan takdir bahwa manusia itu akan masuk surga. Juga menetapkan takdir bahwa kebaikan itu tidak akan pernah lenyap di muka bumi. Meskipun seluruh manusia berbuat zalim, seluruh manusia berbuat ingkar, seluruh manusia berbuat durhaka, Allah pastikan akan ada, walaupun tersisa satu orang di dunia ini, akan ada yang menyembahnya, akan ada yang memujinya, akan ada yang bertakwa kepadanya, karena itu udah takdir Allah. Tidak bisa tidak. Manusia menghendaki atas perbuatan baiknya itu, juga atas persetujuan kehendak Allah. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, tidak satu butir pun kesombongan pada diri manusia, kaum jin, setan marak kayangan yang akan kuizinkan untuk masuk surga. Ini hadis sudah luar biasa terkenal, sudah luar biasa sering diucapkan oleh Rasulullah. Karena Allah memastikan, kamu tidak menghendaki sesuatu itu kecuali apa yang aku kehendaki, wahai manusia tuh. Diktator otoritariannya Allah dalam puncak kebaikan, dalam puncak kebenaran, dalam puncak jalan yang lurus. Jadi tidak ada tempat untuk sombong. Apalagi di hadapan Allah seperti iblis. Tidak ada tempat. Meskipun begitu Allah juga tetap menginsafi kelemahan iblis itu. Makanya dia membiarkan apa maumu iblis berikutnya setelah engkau aku kutuk sebagai makhluk yang durhaka kepadaku. Aku akan menyesatkan seluruh keturunan Adam sebanyak-banyaknya ke dalam pintu neraka, kecuali aku izinkan mereka yang tidak ingkar kepadaku dan mereka yang tidak kufur kepadaku. Makanya di kalangan para ahli maksiat sering tuh di banyak ketika anak-anaknya memutuskan untuk menjadi pelacur, untuk menjadi, ya pokoknya di dalam dunia kriminal, selalu itu orang tuanya itu yang menasehati, apapun engkau boleh lakukan asal tidak boleh keluar dari Islam. Karena selemah apapun tali kita kepada Allah, insya Allah selama napas masih ada, selama hidup masih diberi, kemungkinan untuk mendapatkan hidayah itu masih terbuka lebar. Karena tangan kanan Allah itu lebih panjang daripada tangan kiri. Karena kasih sayang Allah, kebaikan Allah itu jauh lebih cepat datangnya daripada azabnya.
Alhamdulillahirabbil alamin.